Pernah tidak kamu merasa sudah hampir menyerah soal jodoh, lalu tiba-tiba hatimu seperti ditarik untuk menonton video ini? Bisa jadi ini bukan sekadar tontonan. Bisa jadi ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu dalam diam. Karena jodoh itu misterius. Datangnya sering tidak sesuai skenario. Hadirnya sering tidak sesuai ekspektasi. Dan caranya mempertemukan dua hati adalah cara yang hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di antara kesibukanmu. Terima kasih sudah memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Dan izinkan saya mengatakan satu hal dengan yakin. Kamu tidak kebetulan menonton ini. Di antara jutaan video yang bisa kamu klik, di antara ratusan konten yang bisa kamu pilih, hatimu digerakkan untuk sampai di sini. Itu bukan tanpa sebab, karena ketika hati sedang menunggu, ketika hati sedang berharap, ketika hati sedang bertanya kepada Allah tentang seseorang, seringkali jawaban datang lewat cara yang lembut, lewat kalimat, lewat pengingat, lewat video seperti ini. Mungkin kamu sedang bertanya, "Ya Allah, kapan jodohku datang? Ya Allah, apakah dia yang sekarang memang takdirku? Ya Allah, kenapa aku terus gagal?" Tenang, kita akan membahasnya pelan-pelan. Kita akan membedahnya dengan hati yang jernih. Karena hari ini kita akan masuk ke satu pembahasan yang dalam. Menurut Islam, inilah 5 tanda jodoh paling tak terduga. Dan di bagian pertama ini, kita akan membuka tabir yang sering tidak disadari banyak orang. Karena jodoh itu bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang rasa, tapi tentang takdir yang disusun dengan presisi. Sekarang coba kamu jawab dalam hati. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Atau kamu sedang berusaha melupakan seseorang? Tarik napas pelan, karena pembahasan ini mungkin akan menyentuh sisi yang paling dalam dari hatimu. Tanda pertama jodoh paling tak terduga menurut Islam adalah datangnya tidak sesuai dengan tipe yang selama ini kamu bangun dalam imajinasi. Kita semua pernah punya daftar. Tinggi sekian, pekerjaan begini, wajah seperti itu, latar belakang seperti ini, keluarga harus seperti itu. Seakan-akan kita adalah arsitek takdir. Padahal kita hanya hamba yang sedang belajar menerima. Seringkali yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan. Dan Allah lebih tahu kebutuhan hati kita daripada kita sendiri. Kamu mungkin menginginkan yang populer, tapi Allah kirimkan yang sederhana. Kamu mungkin menginginkan yang kaya, tapi Allah kirimkan yang pekerja keras. Kamu mungkin menginginkan yang banyak bicara, tapi Allah kirimkan yang pendiam dan menenangkan. Dan disitulah letak kejutan takdir. Karena jodoh tak terduga sering hadir dalam bentuk yang tidak membuatmu berdebar di awal, tapi membuatmu tenang seiring waktu. Coba renungkan, apakah ada seseorang yang dulu kamu anggap biasa saja, tapi sekarang perlahan membuatmu nyaman? Kadang bukan rasa yang langsung besar yang menjadi tanda, tapi konsistensi, perhatian kecil, kehadiran yang tidak memaksa. Islam mengajarkan bahwa yang utama adalah agama dan akhlaknya. Karena wajah bisa berubah, harta bisa habis, status bisa turun, tapi akhlak adalah fondasi. Dan jodoh yang baik seringkali datang untuk membentukmu, bukan untuk memanjakan egomu. Sekarang kita masuk ke tanda kedua. Ini lebih dalam dan sering terjadi tanpa disadari. Jodoh tak terduga sering datang setelah kamu benar-benar memperbaiki diri. Bukan ketika kamu sibuk mencari. Bukan ketika kamu panik karena teman-temanmu sudah menikah. Bukan ketika kamu merasa tertinggal. Tapi ketika kamu mulai fokus memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Ketika salatmu mulai lebih terjaga. Ketika doamu mulai lebih sungguh-sungguh. Ketika kamu mulai menahan diri dari hubungan yang tidak jelas. Ketika kamu mulai menjaga diri. Di situ seringkali Allah mulai menggerakkan takdir. Karena jodoh bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi menjadi orang yang pantas. Sering kita bertanya kapan jodohku datang, tapi jarang kita bertanya apakah aku sudah siap. Siap memimpin, siap dipimpin, siap sabar, siap berkorban.
Siap menerima kekurangan. Jodoh tak terduga datang ketika kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ketika kamu tidak lagi iri dengan undangan pernikahan. Ketika kamu mulai berdamai dengan kesendirian. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, seseorang mulai mendekat, bukan dengan drama, bukan dengan rayuan murahan, tapi dengan keseriusan. Coba tulis di kolom komentar angka 77 sebagai simbol energi positif. Kita niatkan bersama, ya Allah, jika dia jodohku, dekatkan dengan cara yang baik. Jika bukan, jauhkan dengan cara yang indah. Tulis 77 sebagai bentuk keyakinan bahwa takdir Allah selalu tepat waktu. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga yang akan menjadi jembatan menuju pembahasan selanjutnya. Jodoh tak terduga sering hadir lewat jalan yang awalnya terasa seperti kegagalan. Pernah gagal dalam hubungan, pernah ditinggalkan, pernah merasa tidak dihargai, dan kamu berpikir semua itu adalah akhir. Padahal bisa jadi itu adalah pembersihan. Allah membersihkan hatimu dari orang yang salah, agar saat orang yang tepat datang, kamu tidak lagi membawa luka yang sama. Kadang kita terlalu memaksa seseorang untuk tinggal, padahal Allah sudah memberi banyak tanda untuk melepaskan. Dan ketika kamu akhirnya belajar ikhlas, belajar merelakan, belajar tidak memaksakan, disitulah pintu baru dibuka. Jodoh tak terduga sering masuk setelah pintu yang salah ditutup rapat. Dan kamu akan sadar satu hal, kenapa dulu aku mati-matian mempertahankan yang salah? Padahal yang benar jauh lebih menenangkan. Hati yang sudah ditempa kegagalan biasanya lebih dewasa, lebih bijak, lebih tahu apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan kedewasaan itu adalah magnet bagi jodoh yang serius. Sekarang coba jawab dengan jujur. Apakah kamu sedang berada di fase pemulihan? Atau kamu sedang berada di fase penantian? Apapun fasemu hari ini, percayalah, Allah tidak pernah salah mengatur waktu. Bagian pertama ini bukan hanya tentang tanda, tapi tentang membenahi cara pandang. Karena seringkali yang membuat kita merasa jauh dari jodoh bukan jaraknya, tapi perspektif kita. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas tanda yang lebih mengejutkan, tentang seseorang yang terus kembali dalam hidupmu dengan versi yang berbeda, tentang ketenangan yang tidak berisik, tentang rasa yang tumbuh tanpa paksaan. Dan semua itu bukan kebetulan. Tetap bersama di pembahasan selanjutnya. Karena semakin kita memahami cara kerja takdir, semakin tenang hati kita dalam menunggu. Ingat satu hal, yang ditakdirkan untukmu tidak akan tertukar. Yang bukan untukmu tidak akan bisa dipaksa. Dan jika hari ini kamu masih sendiri, itu bukan karena kamu tidak laku. Bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, tetap jaga doa, dan jangan lupa tulis 77 di kolom komentar. Kita kirim energi positif bersama. Kita niatkan bersama. Kita yakini bersama. Karena ketika hati bersandar pada Allah, tidak ada penantian yang sia-sia. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan hati yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih terbuka, dan dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa setiap pertemuan sudah diatur oleh Allah dengan cara yang tidak pernah keliru. Di bagian pertama kita sudah memahami bahwa jodoh tak terduga sering datang tidak sesuai tipe, hadir setelah kita memperbaiki diri, dan muncul setelah fase kegagalan yang ternyata adalah proses pembersihan hati. Sekarang kita masuk lebih dalam. Karena semakin dalam kita memahami cara kerja takdir, semakin kecil rasa cemas yang menggerogoti dada saat menunggu. Tanda keempat jodoh paling tak terduga menurut Islam adalah, dia selalu kembali dalam hidupmu dengan versi yang lebih baik dan dengan cara yang lebih halal. Perhatikan kalimatnya baik-baik, bukan kembali untuk mengulang luka, bukan kembali untuk sekadar bernostalgia, bukan kembali untuk memainkan perasaan, tetapi kembali dengan kedewasaan. Ada orang yang datang sekali lalu hilang selamanya. Ada yang datang berkali-kali tapi selalu membawa masalah. Namun ada juga yang datang, pergi, lalu kembali di waktu yang berbeda dengan niat yang berbeda.
Dan yang terakhir inilah yang sering menjadi tanda takdir. Mungkin dulu kalian hanya teman biasa. Mungkin dulu hanya sebatas rekan kerja. Mungkin dulu pernah saling menyimpan rasa, tetapi belum siap. Lalu waktu berjalan, kalian sibuk dengan kehidupan masing-masing. Kalian belajar, kalian jatuh dan bangkit, kalian memperbaiki diri, dan tanpa direncanakan, dipertemukan lagi. Bedanya, kali ini tidak ada permainan, tidak ada tarik ulur yang melelahkan, tidak ada drama yang menguras energi. Yang ada adalah kejelasan. Islam tidak mengajarkan cinta yang abu-abu. Islam mengajarkan kejelasan niat, keseriusan, dan arah yang pasti. Jika seseorang memang ditakdirkan menjadi pasanganmu, Allah tidak akan membiarkan hubungan itu berjalan dalam kegelapan terus-menerus. Akan ada titik terang, akan ada pembicaraan yang lebih serius, akan ada langkah yang lebih nyata. Coba kamu renungkan sejenak, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang selalu muncul di fase-fase penting hidupmu? Saat kamu sedang jatuh, dia hadir. Saat kamu sedang bangkit, dia muncul lagi. Saat kamu sedang memperbaiki diri, dia tiba-tiba menghubungi. Itu bukan selalu kebetulan. Kadang Allah mempertemukan dua orang di waktu yang salah agar mereka belajar. Lalu mempertemukan kembali di waktu yang tepat agar mereka bersatu. Dan jika dia memang jodohmu, jalannya akan lebih dimudahkan menuju kebaikan. Bukan semakin rumit, bukan semakin tersembunyi, bukan semakin menyesatkan. Sekarang kita masuk ke tanda kelima yang jauh lebih halus, tetapi justru paling kuat. Jodoh tak terduga membuatmu takut kehilangan Allah, bukan takut kehilangan dia. Ini penting. Karena banyak hubungan membuat seseorang terlalu bergantung pada manusia. Takut kehilangan chat, takut kehilangan perhatian, takut kehilangan status, tetapi lupa menjaga hubungan dengan Allah. Jodoh yang benar justru berbeda. Kehadirannya tidak membuatmu lalai, tidak membuatmu menunda salat, tidak membuatmu mengorbankan prinsip. Sebaliknya, dia membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu. Tanpa disuruh, kamu ingin memperbaiki ibadah. Tanpa diminta, kamu ingin menjaga sikap. Tanpa dipaksa, kamu ingin menjaga kehormatan hubungan. Dan yang lebih indah lagi, dia juga melakukan hal yang sama. Tidak ada pamer kemesraan berlebihan. Tidak ada hubungan sembunyi-sembunyi yang penuh ketakutan. Tidak ada rasa bersalah yang terus menghantui. Yang ada adalah ketenangan. Dalam Islam, ketenangan itu disebut sakinah. Sakinah bukan rasa deg-degan berlebihan, bukan obsesi, bukan kecanduan. Sakinah adalah damai. Damai saat berbicara, damai saat diam, damai bahkan saat berbeda pendapat. Sekarang coba tanya dirimu sendiri dengan jujur. Ketika kamu dekat dengan seseorang, apakah kamu merasa semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Jawaban itu seringkali adalah alarm yang paling jujur. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuatmu tersenyum, tetapi siapa yang membuatmu selamat dunia dan akhirat. Dan ini membawa kita pada tanda berikutnya yang sering tidak disadari. Jodoh tak terduga sering datang dalam bentuk seseorang yang tidak banyak drama, tetapi konsisten. Banyak orang terjebak pada cinta yang penuh ledakan emosi. Hari ini bahagia luar biasa, besok bertengkar hebat, lusa baikan lagi, besoknya cemburu lagi. Hubungan seperti itu terasa hidup, tetapi melelahkan. Sementara jodoh yang benar sering terasa biasa saja di awal. Tidak ada janji manis yang berlebihan, tidak ada rayuan berlebihan, tidak ada perhatian yang terlalu memanjakan. Tetapi ada konsistensi, mengabari dengan wajar, bertanya kabar dengan tulus, menjaga batas dengan sopan, menghormati orang tua, menghargai waktumu, dan konsistensi itu jauh lebih mahal daripada kata-kata manis. Islam menilai keseriusan bukan dari seberapa sering seseorang mengatakan cinta, tetapi dari seberapa siap dia memikul tanggung jawab. Sekarang bayangkan satu hal, jika seseorang benar-benar ingin bersamamu karena Allah, dia tidak akan nyaman berada di zona abu-abu terlalu lama. Dia akan mencari cara yang halal. Dia akan melibatkan keluarga.
Dia akan memperjelas arah. Karena cinta yang benar tidak takut pada komitmen. Dan disinilah seringkali kita diuji. Apakah kita lebih memilih hubungan yang seru tetapi tidak jelas? Atau hubungan yang tenang tetapi serius? Jodoh tak terduga biasanya ada di pilihan kedua. Dan mungkin kamu pernah melewati fase di mana kamu tertarik pada yang salah, tetapi ditenangkan oleh yang benar. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mengarahkan hati hamba-Nya. Kadang lewat kegagalan, kadang lewat jarak, kadang lewat kehilangan, kadang lewat pertemuan ulang yang tidak direncanakan. Semua itu bagian dari skenario besar yang tidak selalu kita pahami sekarang. Tetapi suatu hari nanti, ketika kamu sudah duduk di pelaminan, ketika kamu sudah membangun rumah tangga, kamu mungkin akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ternyata semua yang dulu terjadi memang untuk mengantarkanku ke titik ini." Di bagian kedua ini kita belajar satu hal penting. Jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuatmu jatuh cinta, tetapi siapa yang membuatmu merasa aman untuk membangun masa depan. Dan keamanan itu bukan tentang harta, bukan tentang popularitas, tetapi tentang niat dan tanggung jawab. Masih ada satu pembahasan besar di bagian terakhir nanti. Tentang waktu, tentang kedewasaan, tentang bagaimana Allah mempertemukan dua orang bukan hanya karena mereka saling suka, tetapi karena mereka sudah siap. Karena cinta saja tidak cukup, yang cukup adalah kesiapan, komitmen, dan keberkahan. Dan kita akan membahas penutup yang paling menenangkan di bagian berikutnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menenangkan sekaligus paling menamparkan kesadaran kita. Karena setelah kita bicara tentang tanda-tanda yang tak terduga, tentang seseorang yang kembali dengan versi lebih baik, tentang ketenangan yang tidak berisik, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Waktu. Banyak orang merasa tidak punya jodoh, padahal yang belum tepat hanyalah waktunya. Dan di bagian ketiga ini, kita akan membahas tanda terakhir yang paling kuat, paling dewasa, dan paling sering disalahpahami. Jodoh tak terduga hadir bersamaan dengan kedewasaanmu. Bukan saat kamu sedang emosional. Bukan saat kamu sedang haus validasi. Bukan saat kamu ingin menikah hanya karena tekanan usia. Tetapi saat kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Saat kamu sudah tahu apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang tidak. Saat kamu sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi tanpa meledak-ledak. Saat kamu sudah belajar memaafkan tanpa terus mengungkit. Allah tidak pernah salah waktu. Kita saja yang sering merasa tertinggal. Lihat teman menikah, hati goyah. Lihat undangan datang bertubi-tubi, hati resah. Lihat foto prewedding di media sosial, hati bertanya-tanya. Kenapa bukan aku? Padahal setiap orang punya garis waktunya sendiri. Ada yang dipertemukan cepat karena memang sudah siap cepat. Ada yang ditunda karena masih perlu ditempa. Ada yang harus melewati beberapa kegagalan agar tidak salah pilih. Dan jodoh tak terduga sering datang ketika kamu sudah berhenti membandingkan. Ketika kamu sudah nyaman menjalani hidupmu. Ketika kamu sudah punya arah. Ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Karena pernikahan bukan pelarian dari sepi. Pernikahan adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan kestabilan emosi. Coba kamu pikirkan, jika 5 tahun lalu kamu dipertemukan dengan orang yang sekarang kamu anggap ideal, apakah kamu sudah siap saat itu? Mungkin belum. Mungkin kamu masih egois, masih mudah marah, masih belum mapan secara pemikiran, masih belum paham arti sabar. Allah menunda bukan untuk menyiksa. Allah menunda untuk memantaskan. Dan saat kamu sudah pantas, pertemuan itu terasa sangat natural. Tidak meledak-ledak, tidak dramatis, tidak penuh konflik, tiba-tiba saja terasa pas. Seperti dua potongan puzzle yang memang dibuat untuk saling melengkapi. Inilah tanda terakhir yang jarang disadari. Jodoh tak terduga terasa logis sekaligus menenangkan. Logis karena kamu melihat kesesuaian visi. Menenangkan karena kamu tidak merasa harus menjadi orang lain untuk diterima. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dengan kekuranganmu, dengan latar belakangmu, dengan ceritamu,
dan dia menerimanya dengan dewasa. Tidak mencoba mengubah secara paksa. Tidak meremehkan masa lalumu. Tidak membandingkan dengan orang lain. Islam mengajarkan bahwa pasangan adalah pakaian satu sama lain. Pakaian itu menutup, bukan membuka aib. Menghangatkan, bukan melukai. Melindungi, bukan mempermalukan. Dan ketika kamu menemukan seseorang yang membuatmu merasa terlindungi secara emosional, itu bukan hal kecil. Itu tanda besar. Tanda bahwa kamu tidak lagi mencari yang seru, tetapi yang serius. Tidak lagi mencari yang menarik, tetapi yang menenangkan. Sekarang mari kita bicara jujur. Kadang kita terlalu sibuk mencari tanda dari orang lain, padahal tanda terkuat ada dalam diri kita sendiri. Apakah kamu sudah siap menjadi pasangan yang baik? Apakah kamu sudah siap memikul tanggung jawab? Apakah kamu sudah siap memprioritaskan keluarga di atas ego? Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang kamu dapatkan, tetapi siapa yang kamu jadi setelah menikah. Allah tidak mempertemukan dua orang hanya karena mereka saling tertarik. Allah mempertemukan dua orang karena ada amanah besar yang akan mereka pikul bersama. Membangun rumah tangga, mendidik generasi, menjadi tim dalam kebaikan. Dan jodoh tak terduga seringkali datang tanpa banyak pengumuman. Tidak ada kembang api. Tidak ada soundtrack dramatis, tidak ada cerita viral, yang ada hanya percakapan sederhana yang terasa dalam, yang ada hanya tatapan yang penuh hormat, yang ada hanya rencana yang mulai dibicarakan dengan serius. Dan di situ kamu sadar, ini berbeda dari yang dulu-dulu, berbeda dari yang hanya mengumbar janji, berbeda dari yang hanya memberi harapan kosong. Jodoh tak terduga terasa dewasa. Dan kedewasaan itu mahal, karena tidak semua orang mau bertumbuh. Tidak semua orang mau memperbaiki diri. Tidak semua orang mau belajar dari kesalahan. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan panik. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan versi terbaikmu. Bisa jadi kamu sedang dipoles agar ketika bertemu nanti, kamu tidak merusak hubungan itu dengan luka lama. Percayalah pada satu hal. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Jika dia memang jodohmu, sejauh apapun jaraknya sekarang, sesulit apapun jalannya, Allah punya ribuan cara untuk mempertemukan. Dan jika dia bukan jodohmu, sekeras apapun kamu menggenggam, sekuat apapun kamu memaksa, ia akan pergi. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling kamu inginkan, tetapi siapa yang paling baik untuk imanmu. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Letakkan tangan di dada, tarik napas pelan, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada waktumu. Aku percaya pada pilihanmu. Aku percaya Engkau lebih tahu siapa yang terbaik untukku." Jika kamu percaya bahwa takdir Allah selalu tepat, tulis 77 di kolom komentar sebagai simbol energi positif dan keyakinan kita bersama. Bukan sekadar angka, tetapi simbol bahwa kita memilih percaya daripada cemas. Memilih sabar daripada terburu-buru. Memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan. Karena pada akhirnya, jodoh tak terduga bukan tentang kejutan semata. Ia tentang kesiapan. Ia tentang keikhlasan. Ia tentang kedewasaan. Ia tentang kepercayaan penuh kepada Allah. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan bertanya lagi kapan. Kamu hanya akan tersenyum dan berkata, "Ternyata selama ini Engkau sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan." Terus jaga hatimu. Terus jaga doamu. Terus jaga niatmu. Karena cinta yang diberkahi tidak pernah datang di waktu yang salah. Ia datang tepat ketika kamu siap menjaganya.